Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, sehat badan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita iman, kemuliaan Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan ilmu agama maupun ilmu dunia. Yang semoga itu menjadi kebaikan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Salat serta salam terlupa kita haturkan ke hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita melalui dakwah beliau untuk mengenal lebih dekat Islam, untuk mencintai agama Islam, beriman kepada Allah, dan itu adalah satu-satunya jalan kita untuk menuju kebahagiaan kelak di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada awal semester genap ini melanjutkan pembelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam, menyambung materi tentang pembelajaran sejarah Islam di semester ganjil kemarin dengan tema yaitu menganalisis Islam di kawasan Asia Tenggara. Nah, di Asia Tenggara itu ada beberapa negara Islam yang mudah-mudahan nanti dapat kita kenali lebih jauh lagi bagaimana perkembangan Islam dari awal hingga sekarang. Di negeri Malaysia, Brunei Darussalam, di negara Islam Thailand, Filipina, Vietnam, Singapura, dan Myanmar. Yang semester ganjil kemarin kita secara rinci sudah membahas tentang bagaimana perkembangan Islam di salah satu negara Asia Tenggara yaitu Indonesia atau Nusantara dari awal hingga kemerdekaan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Islam di Asia Tenggara, di beberapa negara di Asia Tenggara dari awal sampai bagaimana Islam itu berkembang hingga sekarang. Nah, selanjutnya perlu diketahui bahwa kalau kita belajar geografi di sekolahan kita mengetahui bahwa kawasan Asia Tenggara itu adalah kawasan pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan-lautan, diapit oleh dua samudra besar, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi kawasan pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut-lautan, sehingga negara-negara kawasan Asia Tenggara itu rata-rata adalah orang-orang yang hebat dalam bidang maritim. Dan dahulu kawasan maritim ini adalah kawasan yang sangat diunggulkan karena itu menjadi salah satu jalur perdagangan yang nomor satu. Jadi jalur perdagangan nomor satu itu adalah melalui laut. Jadi orang-orang yang hebat dalam hal kelautan, kemaritiman adalah tentu bangsa itu adalah bangsa yang unggul. Nah, itu. Tentu kita mengenal beberapa kerajaan-kerajaan besar dahulu di Nusantara ini seperti Sriwijaya, Majapahit, dan sebagainya. Itu menandakan bahwa kawasan Asia Tenggara di hulunya adalah salah satu bagian dari peradaban yang maju, yang bersentuhan dengan etnis masyarakat belahan dunia lainnya. Jadi sudah bersentuhan sejak lama antara kaum Asia, masyarakat di Asia Tenggara dengan etnis lain melalui jalur laut, khususnya dalam hal perdagangan. Nah,
Tidak hanya itu, kawasan Asia Tenggara ini selain dianugerahi oleh Allah lautan yang banyak, lautan dipisahkan lautan karena berpulau-pulau, kawasan Asia Tenggara ini adalah salah satu kawasan yang sangat subur, sangat kaya dengan rempah-rempahnya yang tidak dimiliki oleh kawasan-kawasan lain. Jadi berbagai macam tumbuhan yang dibutuhkan oleh dunia pada saat itu ada di kawasan Asia Tenggara. Rempah-rempah salah satunya. Nah, pada abad ke-6 ketika Rasulullah SAW memulai dakwahnya, Rasul itu tidak hanya berdakwah di kawasan Arab saja, di kawasan Jazirah Arab, tetapi Rasul pasca perjanjian Hudaybiyah atau piagam atau Bai'atur Ridwan itu, Rasul lalu mengutus para sahabat-sahabat yang mulia untuk mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Ada yang dikirim ke Persia melalui utusan para sahabat yang diutus oleh Rasul kepada ada ke Romawi, bahkan beberapa catatan sejarah itu mengatakan bahwa utusan Rasul itu sampai ke kawasan Nusantara, ke kawasan Cina, ke Afrika, sampai ke sana menurut beberapa catatan sejarawan. Jadi Islam itu sudah bersentuhan dengan Nusantara, dengan kawasan Asia Tenggara itu dimulai pada abad 6 Masehi. Melalui apa? Melalui utusan resmi dari kekhilafahan Islam, juga melalui para pedagang muslim yang berdagang dari Jazirah Arab ke kawasan Asia Tenggara. Salah satu yang terkenal dari tempat-tempat persinggahan para pedagang muslim itu ada di daerah Malaka, di daerah Barus, dan di beberapa daerah-daerah lainnya yang mempunyai pelabuhan-pelabuhan. Nah itu. Jadi Islam berkembang masuk ke Asia Tenggara itu pada abad ke-6-7 Masehi kira-kira. Walaupun ada yang mengatakan nanti dalam teori-teori yang dimunculkan oleh para sejarawan, misalnya teori Gujarat itu pada abad ke-13 Masehi, ada yang mengatakan pada abad ke-11 Masehi. Menurut teori Persia, ada mengatakan teori abad ke-9 Masehi. Tetapi di dalam teori Arab sendiri itu dikatakan Islam sudah masuk kawasan Asia Tenggara itu pada abad ke-7 Masehi kira-kira, 6-7 Masehi. Nah, selanjutnya ini adalah negara-negara kawasan di Asia Tenggara yang menjadi yang pernah dan menjadi perkembangan Islam hingga sampai sekarang ini. Ada Islam di Indonesia, ada di Timor Leste, ada Brunei Darussalam, ada Laos, Kamboja, Singapura, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam, Filipina. Nah, kita insya Allah akan bahas beberapa negara kawasan Asia Tenggara seperti seperti Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Singapura dan Filipina. Lanjut. Nah, ini kalau di Indonesia sendiri, kalau kawasan Asia Tenggara sendiri, kawasan Asia Tenggara ini menjadi salah satu tempat strategis dalam menghubungkan jalur perdagangan
Nah, dari timur ke barat. Karena menjadi tempat persinggahan bagi para pedagang, pengusaha timur maupun barat, maka tentu banyak orang yang akhirnya bertempat tinggal, baik itu orang timur maupun orang barat, tinggal di kawasan Asia Tenggara sendiri. Nah, karena ini menjadi alat penghubungan. Ada orang Cina datang ke sana, ada orang Arab. Kita tidak membahas Eropa karena Eropa pada saat itu masih dalam keadaan bangsa yang masih tertinggal. Jadi dahulu negara maju itu adalah negara kawasan Asia. Sedangkan Eropa itu baru muncul kisaran abad ke-15. Nah, itu. Sehingga di kawasan Asia Tenggara itu membuatlah mereka beberapa tempat perkampungan untuk etnis mereka sendiri. Nah, di Indonesia itu ada akhirnya lahir atau berkumpul orang-orang Cina. Di belahan lain di wilayah Nusantara itu ada orang Arab, orang India, orang Gujarat. Nah, itu. Sehingga apa yang dibawa itu lambat laun bercampurlah dengan bangsa itu. Sebagian lagi malah berasimilasi. Baik itu budaya, sistem ekonomi, bahkan agama. Nah, sehingga penyebaran Islam karena muslimin itu di dalam diri muslim itu diwajibkan oleh Allah untuk berdakwah. Maka kaum muslimin ketika mereka berdagang, mereka tidak pernah meninggalkan hal yang sangat utama, yaitu mengajak orang lain yang tidak menyembah Allah lalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya dengan ajakan-ajakan kaum muslimin, tentu dengan tingkah laku pola yang baik, itu ternyata mampu mempengaruhi. Ajakan tadi mampu mempengaruhi dan berhasil melahirkan perkampungan-perkampungan muslim. Bahkan nanti di abad ke-9 itu melahirkan kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Asia Tenggara. Nah, berikutnya Islam di Indonesia. Nah, di Indonesia ini adalah salah satu negeri muslim terbesar di kawasan Asia Tenggara. Selain nanti Brunei dan Malaysia. Nah, berdasarkan seminar tahun 1963 Masehi di Kota Medan yang disampaikan oleh Buya Hamka, jadi agama Islam itu pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau sekitar tahun 600-an Masehi lah, atau abad ke-7 Masehi. Langsung dari negeri Arab melalui jalur perdagangan dan jalur utusan resmi dari kekhilafahan kaum muslimin pada saat itu. Nah, ini sudah kita bahas di semester ganjil kemarin, tapi intinya itu. Berikutnya untuk Thailand. Nah, Thailand ini adalah merupakan salah satu Asia Tenggara yang terletak di sebelah utara Malaysia. Nah, kalau kita lihat peta, jadi Malaysia itu di atas di atas Kalimantan Barat dan Utara kan. Nah, di atasnya lagi itu adalah Thailand. Ya, dahulu Thailand ini juga menjadi salah satu pusat penyebaran kaum muslimin, pusat penyebaran Islam. Bahkan ada beberapa kerajaan-kerajaan besar di kawasan di negara Thailand. Misalnya ada kerajaan Fatani, kerajaan Yala, dan kerajaan Maratuat. Kerajaan Patani sendiri itu pernah bersentuhan dengan kerajaan Banjar. Bahkan salah satu ulama besar dari kerajaan Patani
itu pernah seperguruan dengan salah satu ulama besar di Kalimantan Selatan, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Belajar bersama-sama di kota Mekah, lalu ke Madinah. Nah, itu menandakan bahwa kerajaan Fatani pada masa dahulu adalah kerajaan Islam yang diakui. Tetapi nanti kerajaan Islam Fatani ini di daerah selatan, tepatnya kalau tidak salah, itu akhirnya dikalahkan oleh kerajaan Siam dan akhirnya berubah menjadi mayoritas agamanya adalah agama Buddha. Tetapi intinya adalah Islam pernah berkembang di Thailand, menjadi besar di Thailand. Nah, lalu Allah cabut itu semua. Kawasan Thailand ini dahulunya, sekarang ini mayoritas muslimnya hanya tersisa sekitar 4%. Sisanya adalah agama Buddha. Yang dahulunya, padahal kawasan Thailand ini adalah, negara Thailand adalah hampir mayoritasnya adalah kaum muslimin dahulu. Nah, saat masa jaya-jayanya seperti kerajaan Fatani. Nah, berikutnya nanti Bapak silahkan untuk absen ketiga lah. Baik itu di kelas 12 MIPA 1, kelas 12 MIPA maksudnya 1, 2, 3, 4, 5 maupun kelas 12 agama 1, 2 serta kelas 12 IPS 1, 2, 3. Untuk absen nomor 3 silahkan nanti menjelaskan tentang perkembangan Islam di negeri Thailand. Mulai dari masuknya Islam di Thailand, bagaimana penyebarannya, lalu kerajaan-kerajaannya, bahkan di era sekarang misalnya Islam di Thailand itu ternyata ada peran orang-orang Indonesia misalnya. Silakan nanti dijelaskan. Itu absen nomor 3 untuk menjelaskan tentang kerajaan negara Islam di negara Thailand. Berikutnya kita masuki negara Vietnam. Vietnam artinya adalah negara selatan. Negara ini merupakan sebuah republik sosialis atau sosialis komunis ya, dengan ibu kota Hanoi. Agama utamanya adalah Buddha. Tetapi 10% penduduk Vietnam Selatan beragama Katolik. Nah, jadi selain itu terdapat juga para penganut agama Hoa dan Chadoi dan minoritas Muslim. Jadi Muslim sangat sedikit. Tapi apakah Vietnam itu pernah menjadi salah satu kawasan Islam? Ya, pernah. Nah, dari mana buktinya bahwa Vietnam itu pernah menjadi salah satu wilayah mayoritas Muslim? Bukan masuk, intinya lumayan banyak lah kaum musliman pada saat itu. Itu kita bisa lihat dari sejarah, misalnya Sunan Ampel, Sunan Bonang yang dilahirkan dalam satu versi sejarah itu di Vietnam, di daerah Champa. Lalu kerajaan Champa Muslim yang ada pada saat itu berada di Vietnam. Nah, tetapi setelah kerajaan Champa dikalahkan, maka kaum muslimin akhirnya pindah ke daerah Kamboja, Kelantan, Malaysia, pindah. Nah, jadi dahulu kaum muslimin pernah menjadi besar di wilayah Vietnam. Nah, untuk Vietnam ini Bapak nanti minta penjelasannya, silahkan nanti dicari bahannya untuk absen nomor 13 tentang bagaimana Islam ada di Vietnam, lalu bagaimana perkembangan Islam sebelum abad pertama sampai abad belakangan ini, lalu bagaimana proses Islam sekarang ini di tengah mayoritas orang-orang komunis, perkembangannya. Berikutnya kita, jadi yang Thailand tadi itu akan dijelaskan oleh absen nomor 3.
yang Vietnam dijelaskan oleh absen nomor 13. Berikutnya kita akan bahas tentang negeri Filipina. Nah, Muslim Filipina ini merupakan kelompok keagamaan minoritas. Jadi sangat sedikit, hanya sekitar 4-7%. Filipina ini agama mayoritasnya adalah Kristen. Nah, julukan kaum muslimin itu di Filipina disebut dengan Moro. Dahulu sebetulnya Filipina ini juga adalah kawasan kaum muslimin. Tetapi setelah datang penjajah dari, Bapak lupa apakah Inggris atau Portugis kayak gitu, atau Spanyol, pokoknya antara tiga itu, lalu akhirnya dipaksalah perubahan. Yang asalnya kawasan itu adalah kawasan kaum muslimin, berubah menjadi kawasan Kristen. Tapi Islam sampai sekarang masih eksis di kisaran 4-7%. Bahkan di daerah Moro itu dikatakan kaum musliminnya itu lumayan sangat banyak. Di daerah Moro, Filipina. Nah, ini silahkan nanti dijelaskan oleh absen nomor 23 tentang Muslim Filipina. Selanjutnya adalah Malaysia. Nah, Malaysia ini adalah kawasan kaum muslimin mayoritas. Persentasenya sekitar 56%. Ini salah satu negara jajahan Inggris yang serumpun dengan negeri kita. Serumpun dengan orang-orang Sumatera, kawasan Melayu. Nah, kaum musliminnya sekitar 20 juta orang. Malaysia ini mempunyai berbagai kerajaan-kerajaan muslim. Nah, bahkan sampai sekarang Malaysia itu kan masih ada kerajaannya. Itu kerajaan muslim. Dan Malaysia ini adalah adalah kawasan negara Asia Tenggara yang itu diislamkan oleh sebagian orang-orang Nusantara. Bahkan banyak orang-orang Nusantara juga tinggal di Malaysia. Malaysia ini juga tidak hanya diisi oleh satu etnis Melayu, tetapi juga diisi oleh etnis Cina, karena sudah beragam, karena juga ada beberapa pelabuhan yang menjadi tempat persinggahan sekaligus tempat berkumpulnya orang-orang Asia Timur dan orang-orang Asia Barat pada masa itu. Pasca dijajah oleh Inggris, lalu negara Malaysia ini dikuasai oleh kerajaan Inggris. Tapi walaupun demikian, kaum muslimin di Malaysia itu tetap bertahan dengan agamanya. Nah, untuk pembahasan Malaysia ini nanti Bapak mintakan penjelasannya kepada absen nomor urut 1. Nomor urut 1 ya. Membahas tentang tentang negara Malaysia. Bagaimana Islam datang, berkembang menjadi mayoritas besar hingga sampai sekarang ini. Bagaimana budaya perkembangan Islam di Malaysia itu. Nah, selanjutnya adalah negara Brunei Darussalam. Nah, negara Brunei Darussalam ini Islam masuk ke negeri Brunei di wilayah Kalimantan kan itu pada tahun ke-977 Masehi melalui jalur timur Asia Tenggara. Nah, kawasan Brunei Darussalam ini menjadi Islam secara perlahan, lalu apalagi setelah kerajaan Islam itu ada di negeri Brunei Darussalam yang didirikan oleh Raja Awang. Secara bertahap akhirnya negeri Brunei itu menjadi kawasan muslim hingga sampai sekarang ini. Nah, karena kerajaannya sendiri yang Islam, maka itu menjadi penyebab masyarakatnya juga ikut berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini tentu menjadikan negara Brunei Darussalam menjadi kawasan muslim mayoritas sampai saat ini. Nah,
Nah, pasca Inggris memberikan kemerdekaan pada negeri Brunei Darussalam pada tahun ke 1980-an itu, bahkan Brunei Darussalam itu memproklamirkan negaranya adalah menjadi negara muslim dengan raja. Jadi masih sistem kerajaan monarki dengan raja itu bergelar Hasanah Bolkiah Muizzuddin wad Daulah. Artinya ini adalah negara yang berciri khas yang dipimpin, ya, jadi kepemimpinannya itu kepemimpinan Islam dengan tradisi Melayu. Nah, ini nanti silakan dijelaskan oleh absen 11 bagaimana Brunei Darussalam menjadi Islam, bagaimana masuknya Islam ke negeri Brunei Darussalam, lalu bagaimana perkembangannya hingga muncul kerajaan, lalu bagaimana ketika mereka itu dijajah oleh Inggris sampai merdeka dan hingga sekarang ini. Tapi perlu diketahui bahwa negeri Brunei Darussalam dengan sistem keislamannya itu ternyata menjadikan salah satu negara maju dalam hal ekonomi dan kemapanan bagi warganya. Nah, adapun kawasan negeri Asia Tenggara Singapura dan Myanmar nanti silahkan dibaca, dipahami, dan mudah-mudahan itu menjadi ibrah bagi kita bahwa ternyata seluruh negeri kaum muslimin di Asia Tenggara tadi, jika kita tidak menjaganya dengan baik, maka boleh jadi Islam itu akan hilang di negeri tersebut. Allah memang tidak akan menghilangkan Islam di muka bumi ini, tetapi amat sangat mungkin Islam itu hilang di satu tempat jika kaum musliminnya sendiri tidak mau menjaga. Contohnya misalnya adalah di Spanyol. Dahulu Spanyol itu adalah negeri kaum muslimin terbesar nomor 2. Qaddarallah wa masya'a fa'al. Atas ketidakdisiplinan mereka menjaga Islam, maka Spanyol sekarang bahkan hampir sangat kurang kaum musliminnya. Padahal dahulu adalah sebagai negara kawasan kaum muslimin. Begitu juga dengan Singapura. Nah, Singapura, Thailand yang kita jelaskan tadi. Bahkan Cina dahulu itu ada kerajaan muslimnya. Daerah Bukhara, Khurasan, Bukhara, Samarkand itu adalah negara kaum muslimin dahulunya dan sekarang hilang. Jadi Allah memang tidak akan menghilangkan Islam di bumi ini sampai kiamat, tetapi sangat mungkin Islam itu hilang di salah satu kawasan, di salah satu negara, jika kaum musliminnya membiarkan Islam itu dan tidak mau bersusah payah berjuang untuk melindungi Islam. Demikian dapat sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti, dan nanti silakan yang dapat tugas tadi absen 3, 13, 23, absen 1 dan absen 11 untuk menyampaikan hasil kajian yang dia peroleh sebelum jam 12 lah. Sebelum jam 12 nanti sudah masuk. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.